kira saat ini bukan saat yang memang optimal bagi para pemilik gedung karena tingkat okupansi untuk gedung perkantoran di Jakarta rata-rata sekitar 70-72%, baik yang di CBD maupun non CBD. Dan rental rate tertekan kalau kita bandingkan dengan katakanlah 4-5 tahun yang lalu. Jadi memang ini saat-saat yang masih cukup sulit bagi pemilik gedung perkantoran. Apakah dengan telah dicabutnya PPKM, kantor juga sudah kembali banyak masuk full occupation gitu, apakah ini tidak memantik Pak untuk kantor-kantor ini lebih ramai lagi disewa? Mungkin perlu dibedakan antara aktivitas kantor yang diukur dari kunjungan dan aktivitas di dalam kantor dengan occupancy rate. Jadi PPKM itu dengan dicabutnya PPKM, para pekerja sudah mulai balik ke kantor, jadi aktivitasnya meningkat. Tapi tidak serta-merta occupancy dalam arti kata pembayaran sewa itu meningkat. Artinya penyewa baru itu yang masih belum datang. Jadi penghentian PPKM hanya mengakibatkan aktivitas kantor meningkat pada saat ini, bukan peningkatan occupancy. Oke, Kira-kira demikian. berarti tidak mendatangkan penyewa baru, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Betul, betul. Hmm. Sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi dari persaingan bisnis sewa perkantoran di Jakarta saat ini? Apakah pengelola ruang perkantoran memberikan sejumlah diskon ataupun keringanan kepada para penyewa Pak, khususnya untuk penyewa-penyewa baru? Iya, jadi kalau kita lihat karena persaingan yang lebih berat pada saat ini, pemilik gedung cenderung untuk memberikan insentif atau keringanan yang bisa dalam berbagai bentuk. Yang paling umum tentunya adalah pengurangan besarnya sewa. Kalau dulu katakanlah dengan mudah kita tawarkan Rp300.000 per meter per bulan, saat ini mungkin hanya bisa mulai dengan Rp220.000, Rp230.000 per meter per bulan. Nah, di samping itu kami lihat beberapa pemilik gedung bahkan lebih agresif lagi, yaitu mereka menawarkan fit out. Jadi untuk men-fit out kantor itu sebagian bisa dicicil atau sebagian bahkan ditanggung oleh pemilik gedung. Jadi ini adalah alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh para pemilik gedung. Kira-kira begitu. Tentu Hmm. tidak semua ya. Yang umum adalah rental rate lah yang turun. Oke, kalau misalkan dari segi pengembang sudah menawarkan sejumlah kemudahan, lantas yang Bapak cermati apa yang membuat para penyewa-penyewa ini masih enggan untuk mengisi ketersediaan yang ada, Pak? Saya kira memang demand-nya secara keseluruhan memang turun Hmm. kalau dibandingkan dengan periode sebelum COVID ya. Jadi akhirnya mereka shopping around. Para penyewa itu akhirnya memilih untuk mendapatkan tempat yang ekonomis maupun dengan servis terbaik. Ya, ini adalah tenant market, kira-kira begitu. Hmm. Apa bisa dikatakan Pak, saat ini memang kondisi supply-nya sudah berlebihan? Mungkin kalau kita lihat sesi pertama tadi dengan Ibu Oli, ya memang dengan tingkat okupansi hanya sekitar 70%. Ini bukan tingkat yang ideal. Kalau kita kembali ke katakanlah 5 tahun, 6 tahun yang lalu, tingkat okupansi itu sekitar 80% plus. Jadi kita boleh mengatakan bahwa ini adalah titik yang terendah untuk market office sewa. Namun kalau kita lihat ke depan, supply yang akan datang ke market itu tidak begitu banyak lagi ya. Kita lihat 2022 tahun lalu itu cukup banyak yang masuk ke market, 2023 berkurang, kemudian in the next 3-4 years saya kira sangat-sangat minimal. Jadi kami optimistis bahwa market office ini akan bisa rebound lagi sekitar 2025-2026. Begitu pendapat kami. Bisa kembali lagi di 2025 atau 2026. Pertanyaan saya Pak, apakah pembangunan perkantoran di Jakarta ini sudah perlu di moratorium Pak? Bagaimana pandangan Bapak terkait hal ini? Kami pribadi berpendapat bahwa moratorium bukan cara yang bijak ya, karena sebetulnya sebaiknya kita ikut di market ekonomi lah. Artinya kalau memang kondisinya sudah tidak begitu baik, mudah-mudahan para pengembang sadar untuk menunda rencana ekspansi. Saya pikir moratorium bukan langkah yang tepat saya kira. Oke, menunda rencana ekspansi artinya menunda pembangunan gedung-gedung baru berarti Pak, bisa dikatakan seperti itu?
Betul. Sebetulnya tanpa moratorium pun kalau kita lihat rencana pembangunan office building selama katakanlah 3 tahun terakhir itu berkurang jauh sekali. Mungkin hanya developer asing saja yang melakukan pembangunan dalam periode 3 tahun terakhir ini. Jadi otomatis sudah terkoreksi dengan sendirinya. Jadi saya pikir tanpa moratorium bisa kita katakan market adjust themselves lah untuk melihat situasi supply dan demand yang saat ini kita alami. Baik, dengan supply yang tinggi ini bisa dikatakan nggak Pak, iklim investasi perkantoran Jakarta bisa menurun atau semakin membaik ke depannya terutama untuk mitra investor asing Pak, bagaimana pandangan Bapak? Iya, kalau kita lihat dari pola supply dan juga estimasi tentang siapa saja yang akan mulai membangun kantor, tampaknya 3 tahun ke depan itu supply-nya sangat limited ya. Jadi saya pikir akan ada titik balik di 2025, 2026 dan seterusnya. Saya tidak mengatakan serta-merta langsung pulih seperti 5-6 tahun yang lalu, tetapi akan berangsur-angsur kondisinya akan membaik. Jadi saya pikir opportunity untuk tetap membangun office building di Jakarta khususnya itu masih terbuka ya. Jadi kalau mengutip tadi yang dikatakan Ibu Oli bahwa the demand is there ya, kebutuhan akan office itu tidak tergantikan. Saya kira teknologi akan membuat marketnya berubah, mungkin secara volume barangkali berkurang, tetapi marketnya tetap ada. Itu tidak bisa dipungkiri.